Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Kembali pada pagi hari ini kita hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Ya, untuk kali ini kembali kita membahas tentang beternak entok. Saya hari ini mengambil tema tentang cara mudah memulai beternak entok sistem pembesaran skala rumahan. Ya. Jadi untuk memulai beternak entok dengan sistem pembesaran ya tentunya adalah hal yang tidak terlalu sulit, di mana beternak entok dengan sistem ini tujuannya adalah untuk menghasilkan entok ukuran konsumsi maupun entok calon indukan. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi langkah awal melakukan beternak entok sistem pembesaran itu tentunya kita memahami adalah kita harus menyiapkan anakan entok yang nantinya akan kita besarkan. Untuk skala rumahan kita bisa mencoba beberapa ekor, misalnya 10 hingga 20 ekor. Kita coba untuk tahap awal sebagai percobaan ya. Ya, tentunya kita menyiapkan anakan entok yang nantinya akan kita pelihara untuk kita besarkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan sistem pembesaran pada tahap awal. Yang pertama itu adalah masalah kandang ya. Kandang yang kita butuhkan pada tahap awal masa pembesaran itu adalah kandang box. Ya, kandang box ini itu kita gunakan pada saat anakan entok berumur 1 hari hingga 1 bulan ya. Setelah anakan entok berumur lebih atau di atas 1 bulan tentunya sudah bisa kita pindahkan pada kandang semi umbaran seperti yang kita lihat ini ya. Ini adalah kandang semi umbaran. Jadi kandang yang beralaskan tanah. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, di samping kandang, hal yang tak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan itu adalah pakan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pakan merupakan salah satu sektor modal yang paling tinggi di dalam melakukan usaha beternak entok sistem pembesaran. Ya, jadi untuk pada saat tahap awal pemeliharaan anakan entok, ya sebaiknya kita memberikan pakan dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Ya, saya biasanya menggunakan pakan dengan kandungan protein di atas 20% ya. Itu sangat mendukung tentunya untuk menunjang pertumbuhan anakan entok pada tahap awal pemeliharaan. Ya, pakan dengan kandungan protein di atas 20% itu kita bisa berikan dari umur 1 hingga 21 hari. Ya, dan setelah itu pada umur 22 hari ke atas itu sudah bisa kita campur ya, pakan-pakan yang kandungan proteinnya di atas 20% seperti konsentrat, pur dan sebagainya. Itu sudah kita bisa campur dengan jenis pakan-pakan yang lain seperti dedak jagung halus maupun jagung giling yang berukuran sangat halus. Itu sudah bisa kita campurkan. Biasanya saya lakukan dengan perbandingan 1:1 ya. Ya, tentunya kita paham bahwa seiring dengan bertambahnya umur anakan entok, maka kebutuhan akan pakan itu semakin tinggi ya. Jadi kalau kita tidak menyiasati dengan cara melakukan pencampuran pakan entok yang kandungan proteinnya di atas 20% ya dengan jenis pakan-pakan yang lain, maka kita tentunya akan tekor dalam hal modal untuk pembelian pakan. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, bahkan pada saat anakan entok sudah berumur 1,5 bulan, kita sudah bisa melakukan pencampuran pakan-pakan yang kita berikan dengan menggunakan pakan-pakan alternatif.
pakan alternatif yang tentunya bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita tanpa harus membeli. Ya, ada beberapa jenis pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan. Seperti yang kalau saya lakukan sendiri, saya menggunakan hijauan yang berupa tanaman asola, daun indigo vera, daun pepaya, ya, daging bekicot, ampas tahu, dada padi dan sebagainya. Ya, itu semuanya bisa kita manfaatkan untuk menjadi campuran pakan bagi anakan entok pada saat umurnya sudah di atas 1,5 bulan. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, entok sudah dapat mencapai ukuran konsumsi itu pada saat berumur 4 hingga 5 bulan. Ya. Jadi entok sudah bisa kita jual sebagai entok ukuran konsumsi maupun sebagai calon indukan. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin itu sekedar informasi pada pagi hari ini tentang bagaimana cara mudah untuk memulai beternak entok sistem pembesaran skala rumahan. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.